Jangka sorong. Cara membaca jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya, cara membacanya kita lihat angka 0 itu terletak di mana di skala utamanya. Di sini antara 2,1 dan 2,2. Tidak boleh melewati angka 0, berarti dia di 2,1. Kita tulis berarti skala utamanya adalah 2,1 cm. Skala noniusnya dari 0 ke 10 ada 10 garis, berarti dia ketelitiannya adalah 0,1 mm, itu sama dengan 0,01 cm. Nah, kita lihat dia berhimpitnya di garis yang ini, berarti di angka 1, 2, 3. Berarti 3-nya kita kali dengan 0,01, berarti sama dengan 0,03 cm. Itu adalah skala noniusnya sama dengan 0,03 cm. Baru kita jumlah, maka hasil pengukurannya adalah 2,13 cm. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada skala utamanya 0-nya terletak di setelah angka 10. Berarti skala utamanya sama dengan 10 cm. Kemudian dia berhimpit di mana? Kita perhatikan, berhimpit di garis yang ini, berarti di angka 2. Berarti 2-nya kita kali dengan 0,01 cm sama dengan 0,02 cm. Ini skala noniusnya. Ini kita pindahkan jadi 10 cm, maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 10,02 cm. Micrometerscope. Micrometerscope juga terdiri atas dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Di sini adalah skala utamanya, yang ini adalah skala noniusnya. Kita perhatikan di sini ada 6, ada garis bawah, artinya 6,5, berarti skalanya adalah 6,5 mm. Kalau micrometerscope itu satuannya dalam milimeter. Kemudian kita lihat di skala noniusnya berhimpitnya di sini, berarti di 31, 2, 3, 4, di 34. Berarti sama dengan skala noniusnya adalah 0,34 mm. Nah, tinggal kita jumlahkan. Di sini tulis 0,34 mm, skala noniusnya, berarti hasilnya adalah 4, 8, 6, berarti 6,84 mm. Untuk contoh selanjutnya, di sini skala utamanya ada di angka 5 karena nggak ada garis bawahnya, berarti dia tepat di 5 mm. Kemudian skala noniusnya itu ada di 41, 42, berarti 0,42 mm. Maka kita jumlahkan, di sini skala noniusnya adalah 0,42 mm, maka hasilnya adalah 5,42 mm. Untuk neraca 3 lengan terdiri atas 3 lengan. Di sini adalah untuk seratusan, kemudian ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Kita perhatikan pengukuran alat ukur ini berada di 500 gram. Kita tulis di sini ratusannya ada 500 gram. Kemudian puluhannya ada di 40, berarti 40 gram. Dan satuannya ada di 2,4. Sini ya kecil. Oke. Yaitu 2,4 gram. Ini tinggal dijumlah, berarti 542,4 gram. Untuk contoh selanjutnya, perhatikan ratusannya ada di 400, kita tulis di sini 400 gram. Kemudian puluhannya ada 50, kita tulis 50 gram. Kemudian di sini satuannya ada di 6,5, berarti 6,5 gram. Tinggal kita jumlahkan, maka menjadi 456,5 gram. Ini adalah pembahasan soal UN. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti pada gambar. Langkah pertama kita harus membaca dulu pengukuran masing-masing di panjang, lebar, dan tingginya. Kita lihat di sini skala utamanya, di sini skala noniusnya. Ingat, angka 0-nya terletak di 1,5678. Berarti di sini ya, di sini itu adalah
1,8. Berarti skala utamanya adalah 1,8 cm. Kemudian untuk noniusnya berhimpitnya di sini. Nah, di sini berarti di angka 2. Berarti di sini skala noniusnya adalah 0,02 cm. Kita jumlahkan, berarti panjangnya adalah 1,82 cm. Kemudian lebarnya, angka nolnya terletak di 0,1234. Berarti di sini ya, di sini adalah 0,4. Kita tulis skala utamanya adalah 0,4 cm. Kemudian untuk noniusnya dia berhimpit di sini. Berarti ini lihat, kalau di sini angka yang bawahnya berarti 6. 6 berarti di 0,06 cm. Ini skala noniusnya. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 0,46 cm. Kemudian untuk tingginya. Tingginya ini di 1, di sini. Berarti 1,3. Skala utamanya adalah 1,3 cm. Kemudian noniusnya berhimpitnya di mana? Berhimpitnya di sini, tepat di angka 5. Berarti skala noniusnya adalah 0,05 cm. Dijumlahkan berarti tingginya menjadi 1,35 cm. Oke. Yang ditanya adalah volumenya. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Menurut aturan angka penting, kalau perkalian itu diambil yang angka pentingnya paling sedikit. Oke, berarti sebenarnya dari sini tanpa menghitung pun kita bisa, asal yang jumlah angka pentingnya semua tidak sama. Kita perhatikan optionnya itu di sini adalah di sini ada 3 angka penting, 3 angka penting, 2 angka penting, 1 angka penting. Yang 0 itu bukan angka penting ya. Berarti berdasarkan ini kita dapat panjangnya adalah 1,82 cm. Lebarnya adalah 0,46 cm. Dan lebarnya adalah 1,35. Berarti 1,35 cm. Kalau dituliskan seperti ini, 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Nah, kita harus tahu dulu angka pentingnya. Di sini berapa angka penting? Di sini ada 1, 2, 3 angka penting. 0,46 itu hanya 2 angka penting, karena angka 0 di sebelum angka, bukan angka 0 ini dia bukan angka penting ya, dia 0 ini bukan angka penting. Kemudian 1,35 juga 3 angka penting. Menurut aturannya yang diambil adalah angka penting paling sedikit. Berarti kalau kamu hitung ini semua, intinya hasilnya harus hanya 2 angka penting. Nah, ini tanpa dihitung pun, jadi cara cepatnya kita tinggal lihat di mana yang mempunyai 2 angka penting. Ada di pilihan yang C. C itu memiliki 2 angka penting. Jadi jawabannya adalah 1,1 cm persegi. Selanjutnya contoh yang kedua, ada 2 buah pelat besi diukur menggunakan jangkau sorong. Ini soalnya masih menggunakan jangkau sorong. Berarti kita harus baca masing-masing. Berapa skala utamanya? Kita lihat untuk gambar yang pertama. Skala utamanya ada di, kita lihat nolnya ada di 2,1234. Berarti di sini ini sama dengan 2,4 cm. Lalu berapa skala noniusnya? Kita lihat berhimpitnya. Ternyata di angka 1 sudah berhimpit. Berarti dia skala noniusnya adalah 0,01 cm. Berarti dijumlah menjadi 2,41 cm. Selanjutnya untuk gambar sebelahnya, skala utamanya ada di sini 2,3 ya, 2,3 cm. Kemudian noniusnya berhimpit di, kita perhatikan di 3 belum, tapi di 4 sudah, berarti di angka 4. Berarti skala noniusnya ada di 0,04 cm. Kita jumlahkan menjadi 2,34 cm. Ditanya selisihnya, berarti kalau selisihnya kita tulis yang 2,41 dulu,
2,41 cm dikurang dengan 2,34 cm. Kita kurang, kita pinjam, berarti ini sisa 7, ini habis, ini juga habis. Ini kan cm, semua jawabannya dalam milimeter, berarti kita rubah ke milimeter dikali 10, jadi 0,7 mm. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya adalah materi tentang jarak, perpindahan, dan vektor. Seseorang mengendarai motor dengan rute seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ditanya besar perpindahan yang ditempuh oleh orang tersebut. Harus tahu dulu, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Itu berarti 20 tambah 40 tambah, oh ini bukan 30 ya, ini adalah 10 km. Oke. Itu kalau ditanya jarak. Kalau ditanya jarak, itu adalah tinggal kamu jumlah panjang lintasannya, berarti 20 ditambah 40 tambah 10, berarti sama dengan 70 km. Ini kalau jarak. Tapi kalau perpindahan, dia hanya melihat berarti posisi akhir kurangi posisi awal gitu. Nah, berdasarkan soal ini, posisi awalnya adalah di sini, posisi akhirnya di sini, kita tarik saja garis lurus, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan. Terus bagaimana ngitungnya? Kan bentuknya nggak beraturan. Nah, kita buat menjadi beraturan. Kita tarik garis ke bawah. Oke, sampai sini. Lalu kita tarik lagi garis yang menghubungkan ke sini. Nah, kalau begini kan bentuknya jadi bagus. Ini menjadi segitiga siku-siku. Menghitungnya akan lebih mudah. Nah, bagaimana ukurannya? Ini sejajar dengan ini, berarti di sini 40 km. Berarti dari sini ke sini ini adalah ini 20 ditambah yang ini 10. Berarti dari sini ke sini adalah 30 km. Berarti kalau sudah siku-siku pakai rumus apa? Kita tinggal pakai rumus Pythagoras. Berarti berapa dan berapa? Berarti yang ini, yang tadi, yang ini 40 dan ini yang 30 yang kita pakai. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat, berarti sama dengan 1600 ditambah 900 adalah 2500, akar dari 2500 adalah 50 km. Berarti jawabannya adalah yang C. Untuk contoh selanjutnya, di sini digambarkan grafik lintasan dalam bentuk kotak-kotak, di mana satu kotak mewakili 1 km. Maka perpindahan, ingat lagi perpindahan. Perpindahan berarti di posisi awal, kemudian ini adalah posisi akhir. Nah, ingat, ini kan sulit ya, karena bentuknya tidak beraturan. Seperti contoh pertama, kita tarik garis dari posisi awal ke posisi akhir. Lalu biar bentuknya bagus, bagaimana? Biar gampang menghitungnya, kita tarik garis ke bawah, kemudian tarik juga garis ke sini. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya apa? Bentuknya adalah siku-siku. Oke, kalau udah siku-siku, kita akan lebih mudah menghitungnya. Ada berapa kotak ini tingginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 km. Berapa di sini yang berdatarnya atau horizontalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini 8 km. Kalau udah seperti ini, gampang, tinggal menghitung menggunakan Pythagoras. Berarti kita menggunakan Pythagoras lagi, berarti akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti akar dari 64 ditambah 36, akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 km. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, ini sudah menggunakan sudut. Perhatikan, sebuah benda bergerak ke timur sejauh 40 meter,
Kemudian ke timur laut dengan sudut 37 derajat terhadap horizontal. Ingat, harus tahu bedanya horizontal dengan vertikal. Sejauh 100 meter, lalu ke utara 100 meter. Ditanya besar perpindahan. Nah, bagaimana? Kita harus menggambarkannya dulu. Tapi harus hafal dulu dengan arah mata angin. Bagaimana arah mata anginnya? Kita gambarkan dulu ya arah mata anginnya seperti ini. Di sini utara, selatan, timur, barat. Di sini timur laut, sini barat laut, sini barat daya, di sini adalah tenggara. Oke. Timur laut arahnya ke sini, berarti ke atas ya. Kita gambarkan dulu. 40 meter ke timur. Berarti kita gambarkan di sini 40 meter. 40 meter. Kemudian membentuk sudut 37 derajat. Kita tarik garis putus-putus. Ke arah timur laut, miring ke sana ya. Berarti ke timur laut ini seperti ini. Oke, dia 100 meter membentuk sudut 37 derajat. Kemudian ke utara, utara berarti naik ke atas sejauh di sini adalah 100 meter. Ditanya perpindahan. Kalau perpindahan berarti ambil tarik, di sini adalah posisi awal, di sini adalah posisi akhir. Nah, kita tarik garis. Ini perpindahannya. Nah, gimana? Ini kan bentuknya masih kurang bagus ya. Kita tarik garis lurus ke sini. Nah, sampai sini dan tarik garis ke sini sehingga bentuknya menjadi Pitagoras. Nah, ini sudah pakai penguraian vektor. Ingat, ini adalah depan, ini adalah samping. Berarti kita menggunakan sin dan cosnya. Di sini ada sinnya 37,0,6. Kalau sin 37,0,6 berarti cos 37 adalah 0, maka di sini kita menggunakan penguraian vektor. Kalau sin itu adalah demi, berarti yang di sini kita menggunakan 100 dikali sin 37, karena kan demi itu sin ya. Sin itu adalah demi, kalau cos itu adalah sami. Ini harus ingat, sin itu demi, cos itu sami. Oke, berarti ini 100 sin 37, berarti yang ini 100 dikali 0,6 sama dengan 60. Berarti dari sini ke sini itu 60 meter. Oke, kemudian yang ini berarti kita pakainya adalah 100 cos 37, berarti 100 dikali 0,8, 80 meter. Nah, berarti yang ini 80 meter. Nah, kalau sudah seperti ini kan gambarnya seperti ini ya. Nah, kita jumlah. Tadi yang ini adalah kan 40 tambah 80. Berarti di sini 40 tambah 80, 120 meter. Yang ini 100 ditambah 60, berarti 160 meter. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menggunakan Pitagoras. Ini ya, kita gunakan Pitagoras. Pitagorasnya kita pakai akar dari yang tadi tuh, yang ini coba lihat ya, tuh 120 dan 160, berarti 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. 120 144,02 tambah 256,02, hasilnya adalah seperti ini. Berarti akar dari 4 adalah 2, nolnya kita kurangin 2, hasilnya 200 meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya adalah materi hukum Newton tentang gerak. Di sini ada dua benda massa A dan B yang diletakkan di sebuah meja kemudian dengan katrol. Yang ditanya adalah berapa percepatan balok A. Percepatan. Langkah pertama kita harus menggambarkan garis gaya yang bekerja. Kalau dia menggantung seperti ini, maka dia mempunyai namanya gaya berat WB, di mana W itu adalah M kali G.
kemudian kan. Nah, dia bergeraknya karena menggantung berarti kemungkinan A-nya adalah ke sana, kemudian ini adalah ke bawah. Oke. Di sini ada gaya berat tapi tidak berlaku. Kenapa? Karena dia bergeraknya ke sana, jadi tidak berlaku ya. Maka di sini menggunakan hukum 2 Newton, di mana adalah sigma F sama dengan M kali A. Oke. Perhatikan, karena di sini masanya ada 2, berarti kita menggunakannya adalah M total, artinya M-nya nanti dijumlah dua-duanya. Oke. Gaya yang bekerja hanya ada gaya berat WB. Berarti di sini WB sama dengan M total kali A, atau WB sama dengan MA ditambah MB karena ada 2 massa kali A. Di mana WB itu adalah MB, karena kan hanya B, berarti massa B aja dikali gravitasi, sama dengan MA plus MB dikali A. Maka sama dengan A sama dengan MB kali G per MA plus MB. Nah, berarti yang mana? Yang ini, yang E. Bagaimana kalau yang ditanyakan adalah tegangan tali? Kalau yang ditanyakan adalah tegangan tali atau T. Oke. Maka ini kalau tegangan tali dilihat per benda. Oke. Kalau yang benda A tadi kan ditarik seperti ini, di sini ada katrol ya, benda A. Berarti di sini ada T. Berarti langsung hanya ini saja gambar yang kita gunakan. Gambar yang kita gunakan hanya ini, berarti tetap menggunakan hukum 2 Newton. Berarti sigma F-nya sama dengan M kali A. Nah, karena pada benda A ingat F-nya itu yang T, karena berarti T sama dengan M yang A kali A. Ya. Kemudian kalau untuk yang benda B, dia kan menggantung di katrol seperti ini. B. Di sini ada WB. Dia ada WB. Di sini juga ada tegangan tali. Karena bergeraknya ke bawah, yang searah itu positif, yang berlawanan itu negatif. Searah dengan A ya. Berarti di sini sigma F sama dengan MB kali A, karena kita massa yang B. Nah, yang positifnya adalah WB min T sama dengan MB kali A. Berarti kita pindahkan T-nya ke sebelah sini biar positif, berarti T sama dengan WB min MB kali A. Ya. Berarti ini WB-nya adalah MB kali G min MB kali A sama dengan T. Atau T sama dengan MB